مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musayyiris sahab, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wal ali wal ashab. Amma ba'du. Nah, tadi sudah dibacakan daripada biografi singkat di fase awal dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang kiblat karena berkaitan tentang peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu merujuk dari kitabnya As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, kitab As-Sirah An-Nabawiyah beliau. Beliau katakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Dan kita sudah bahas panjang lebar pertemuan tersebut. Rafi'an ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Wadi'an yadaihi alal ard, kemudian beliau dalam keadaan meletakkan kedua tangan di atas tanah, artinya sujud. Makhtunan masrura, dalam keadaan sudah tersunat dan dalam keadaan berbahagia, atau dalam keadaan sudah terpotong daripada tali pusarnya. Maqbudata asabi yadih, kemudian beliau menggenggam jari-jari tangannya. Musyiran bis sababah, mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Kal musabbih biha, sebagaimana orang yang bertasbih atau orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Walaysa alaihi min akdzari wiladati syai', walaysa alaihi min akdzari wiladati syai'un, dan di saat beliau lahir tidak ada sedikit pun kotoran sebagaimana yang lahir dari bayi-bayi yang umumnya. Qailan, sambil berkata, Nabi berbicara, yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini teks ini ada di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka sekarang kita masuk ke fasal tentang sujud. Karena konteksnya wadi'an yadaihi alal ard, Nabi ketika lahir posisinya sujud. Apa itu sujud? Nah, sujud secara bahasa artinya al-khudu wa tadhallul, merendahkan diri, menghinakan diri. Artinya tidak mungkin seseorang bisa dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW kalau dalam hatinya masih punya sifat sombong. Tapi dia selalu humble, merendah, merasakan hina, tidak merasa memiliki apa-apa, tidak merasa hebat dengan apapun. Kemudian dia khudu, tunduk, tazallul. Maka orang-orang seperti inilah yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sujud itu kan punya filosofi. Kepala, ya, jadi kebetulan pembahasan sama di sana. Sujud, kepala di lantai atau di tanah, tempat yang paling mulia. Wajah kita diletakkan di tempat yang paling hina, tempat di mana diinjak-injak oleh manusia, diinjak-injak oleh hewan, yaitu tanah. Artinya kalau ingin dekat dengan Allah, maka filosofinya adalah dia merasa menjadi manusia yang hina, rendah, tidak memiliki apa-apa, tidak merasa suci dan mulia. Seperti Ahmad Ar-Rifai mengatakan, aj'alu ya raqaba ala godamai, aku dapat magam, bisa ciuman tangan, mencium tangan Nabi Muhammad SAW ketika ziarah, karena aku jadikan leherku di bawah telapak kakiku. Artinya beliau merendah, ya, tazallul wal khudu. Nah, itu namanya sujud. Sujud disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Allah sebutkan kata sujud dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Kemudian syarat sujud tadi belum tuntas dibahas.
Syurudus sujud sittatun, syarat sujud itu ada 6. Yang pertama tadi sudah jelaskan, ayyasjuda ala sab'ati a'dha, sujud dengan 7 anggota tubuh, anggota fisik. Kemudian yang kedua, antakuna jabhatu maksyufah, jadikan jidatnya itu terbuka, tidak terhalang oleh sesuatu apapun ketika dia sujud. Yang ketiga, adamu huwihi li ghairihi, ketika sujud memang niatnya untuk sujud, bukan karena sesuatu yang lain. Misalnya dia posisinya berdiri, tiba-tiba ada orang tendang bola, pas hampir mengenai mukanya, dia sujud, posisi sujud dalam sholat. Tapi sujudnya bukan karena sujud, menghindari bola tersebut, maka tidak sah. Adamu huwi li ghairihi. Yang keempat, an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi, dia tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut daya bergerak. Seperti ini dipakai dalam sholat, rida. Ketika saya sujud, kemudian rida ini menghalangi tempat sujud saya, maka ini dianggap tidak sah, karena ini ikut gerakan sholat saya. Berbeda kalau saya lepaskan dan saya hamparkan, maka itu bisa. Nah, itu yang namanya tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ikut bergerak padanya. Wa an la yasjuda ala syai' yataharraku bi harakatihi. Kemudian yang kelima, wartifa'u asafilihi ala alihi, bagian depan lebih condong ke bawah dan bagian pantat dia lebih tinggi, dia ditinggikan pantatnya melebihi daripada yang di kepala. Dia punya sunnahnya begitu. Irtifa'u asafilihi ala alihi, bagian pantat lebih ditinggikan lagi, kemudian kepala lebih dikebawakan lagi. Dan yang terakhir, at-tuma'ninatu fihi, at-tuma'ninatu fihi, ketika sujud harus diam sesaat, biqadri subhanallah, minimalnya seukuran subhanallah. Nah, sujud sebagaimana yang disebutkan itu ada 5. Sujud salat, sujud takrimah, penghormatan, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Nah, dalam syariat Islam sujud ada 5 macam. Nah, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud syukur ini menurut para a'immah 4 mazhab, menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah hukumnya makruh. Menurut mazhabnya Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal hukumnya sunnah sujud syukur. Sujud tilawah menurut mazhab Hanafi wajib sujud tilawah. Nah, menurut 3 mazhab yang lainnya sunnah. 3 mazhab lainnya sunnah. Nah, sujud syukur pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Sulaiman bin As'as As-Sijistani yang lahir tahun 202 Hijriah, meninggal tahun 275 Hijriah di dalam sunannya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, dari Makkah, nuridul Madinah, dengan tujuan ke kota Madinah. Kemudian tatkala kami sampai di satu wilayah namanya Azwara, nazala, Nabi mampir di tempat tersebut. Ini tempat berada antara kota Makkah dan Madinah. Ketika Nabi mampir di tempat tersebut, da'a Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi berdoa kepada Allah ta'ala. Kemudian selesai berdoa, kharra sajidan, Nabi sujud. Ketika sujud, famakatha tawila, sujudnya lama, sujudnya panjang. Kemudian Nabi bangun lagi, thumma rafa'tu ra'si, Nabi katakan, kemudian saya mengangkat kepala. Fasa'altu rabbi, dan saya meminta kepada Allah, wa syafa'tu li ummati, agar saya bisa memberikan syafaat kepada umatku. Fa'atani, Allah berikan padaku sulutha ummati, sepertiga dari umatku dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Belum cukup, Nabi pikir kalau sepertiga masih kurang banyak. Kemudian Nabi sujud lagi, sujud. Ketika Nabi sujud berdoa, summa rafa'tu ra'si, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Ketika mengangkat kepalanya, Nabi
mendapatkan ijabah dari Allah doa tersebut, fa'atani thulutha ummati, diberikan juga yang kedua sepertiga lagi, diberikan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Fakharartu, Nabi katakan kemudian saya sujud, fakharartu sajidan li rabbi syukra, saya sujud syukur kepada Allah untuk kedua kalinya. Ternyata Nabi ketika sujud juga berpikir, masih kurang, yang sepertiganya masa tidak masuk surga. Maka rafa'tu ra'si, Nabi mengangkat kepala lagi. Fasa'altu rabbi, lalu saya Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk diberikan sepertiga lagi. Fa'atani Allahu, kemudian Allah berikan padaku thuluthal akhir, sepertiga lainnya. Maka genap seluruhnya masuk surga. Asal Nabi mengakui kita sebagai umat. Masalahnya di situ. Kita belum tahu apa Nabi akui kita. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi apakah Nabi mengakui kita umatnya? Itu. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW beliau sujud syukur untuk kita. Minta juga sesuatu tidak pernah pribadi. Nabi minta untuk kita semuanya. Itu. Ini disebutkan di dalam Sunan Abi Daud. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lahir 164, meninggal 241 Hijriah, Rasulullah SAW pernah sujud satu waktu dengan sujud yang panjang sampai disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan syarah daripada hadis tersebut mengatakan Nabi sujudnya 3 hari 3 malam. Tiba waktu sholat baru Nabi sholat, habis sholat Nabi kembali sujud lagi. Sampai 3 hari, akhirnya malaikat Jibril Allah perintahkan turun ke bumi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, inna Allah yukri'uka salam, Allah menyampaikan salam kepadamu. Kemudian Nabi katakan, basyarani Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan kabar gembira padaku. Ternyata Nabi ketika sujud lagi berdoa untuk umat, untuk keluarganya, agar mendapatkan satu anugerah besar dari Allah Ta'ala. Pada waktu itu belum diturunkan ayat tentang Allah bersalawat kepada Nabi, belum diturunkan ayat malaikat bersalawat kepada Nabi, dan belum ada hadis man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, belum ada hadis tersebut. Nabi sujud minta untuk diberikan anugerah besar oleh Allah Ta'ala. Ternyata sujudnya Nabi 3 hari dapat hasil. Allah perintahkan Jibril turun ke dunia membawa kabar gembira, ya Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, man shalla alaika, siapa orang yang bersalawat kepadamu, sallaitu alaihi, maka saya Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa man sallama alaika, dan siapa orang yang memberikan salam kepadamu wahai Rasul SAW, sallamtu alaihi, maka saya Allah yang membalas salamnya bagi orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak lama kemudian turunlah ayat sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitab Maja'a fi Sya'ban, bahwa ayat itu turun di bulan Sya'ban, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu diturunkan di bulan Sya'ban karena permintaan Nabi untuk mendapatkan anugerah besar, bukan untuk beliau, karena beliau sudah dapat anugerah yang tidak terhingga, tapi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Allah kirim hadiah terbesar kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya atiyah wa nabiyuna Muhammad hadiyah. Kalau para nabi terdahulu diutus sebagai pemberian, tapi kalau Nabi Muhammad diutus sebagai hadiah dari Allah. Wa farqu bainal atiyah wal hadiyah, perbedaan antara pemberian dan hadiah, yaitu hadiah lil mahbubin, hadiah untuk orang yang dicintai, wal atiyah lil muhtajin, sedangkan pemberian untuk orang yang butuh. Berarti kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan berikutnya kita akan bahas secara spesifik tentang sujud satu persatu. Ya, jadi sekarang saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Terima kasih Prof. Rahman yang telah menerangkan tentang sujud. Mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya waktu penjelasan dari Prof. Rahman, kami persilakan. Ya, Prof. Ingin bertanya tentang tadi
tentang sujud. Di antaranya yang dibahas itu masalahnya tidak boleh sujud di atas benda yang ikut dengan kita di dalam sholat. Misalnya ini kadang-kadang kan kita kalau pakai kopiah itu terkadang 1, 2 urat, 3 urat itu langsung keluar. Ini kira-kira bagaimana? Apakah batal juga atau tidak? Terus kemudian yang kedua, terkadang itu sejadah-sejadah itu kan kadang-kadang ada benda-benda yang jatuh kayak kertas dan lain-lain. Itu kadang-kadang tersadar orang sujud itu kan ketempel tuh benda tersebut ikut juga. Kira-kira itu termasuk juga bagian daripada membatalkan sholat atau tidak? Mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah ini terhalang apa sah apa tidak, memang ada khilaf di kalangan para fuqaha. Sebagian mengatakan tidak sah, sebagian mengatakan sah. Nah, kalau terhalangnya hanya sedikit, masih ada tempat jidat ini tersentuh, maka tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau terhalang secara keseluruhan, begini. Tapi kalau hanya rambut 3 helai 4 helai, maka ada bagian jidat yang tersentuh, itu sudah sah walaupun sedikit. Tapi kalau tidak tersentuh sama sekali jidat di tempat sujud, nah itu yang jadi masalah gitu. Tapi kalau masih tersentuh walaupun sedikit daripada jidat, maka tetap dikatakan sah. Adapun kertas, nah selama kertas itu ketika menempel, misalnya ini di tempat sujud, kita sujud kemudian dia menempel dan kita bawa dalam gerakan sholat, dari kita berdiri sampai ruku dan sujud kembali, otomatis tidak sah. Kenapa? Karena dia mengikuti gerakan sholat dari awal sampai akhir, 1 rakaat itu. Terkecuali memang kertasnya ini misalnya jatuh di atas sejadah, kita sujud dan dia tidak menempel misalnya, atau dia menempelnya nanti pas kita berdiri dia jatuh lagi dan tidak terhitung 1 rakaat, maka itu sah. Itu sama halnya seperti sholat menggunakan sendal. Sendal di bawah misalnya diinjak najis. Ketika kita sholat dengan melepaskan sendal, kemudian kita injak di atas sendal tanpa kita gunakan itu sendal, tanpa kita pakai, walaupun di bawahnya najis, maka itu sah karena kita tidak pakai. Tapi kalau kita memakainya, kita pakai, kemudian kita lakukan sholat, maka tidak sah. Kenapa? Karena kita memakai. Itu sama halnya sejadah. Sejadah ini dalam syarat sholat itu yang disyaratkan adalah tempat sujud harus terbebas dari najis. Tempat sujud artinya ketika sujud terkena langsung, maka ini harus dibersihkan, tidak sah. Tapi seandainya najisnya di bawah sejadah, kemudian kita sujud di atas sejadah dan tidak tembus, maka hukumnya sah. Ada seorang ulama, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau punya sohib ini suka was-was di dalam masalah najis. Jadi saking was-wasnya, ini kan namanya setan walhan namanya. Asyaitan yugalu walhan yuwaswisu fi sudurin nas. Ada setan namanya walhan, kerjaannya membuat was-was dalam hati manusia. Was-was ketika takbiratul ihram, ketika niat dan lain sebagainya. Itu namanya walhan. Nah, di antaranya was-was dalam masalah najis. Ini ada najis, dia lihat di sana kemari. Akhirnya susah hidupnya. Ibadahnya jadi menjadi sulit. Karena takut ini pakaian ada najis. Lihat tempat sujud lagi, kalau lihat, akhirnya dia sibuk dengan mengurus najis. Akhirnya Al-Habib Ali Al-Habsyi memberikan satu pendidikan bahwa itu penyakit was-was. Maka beliau ajak kawannya ini sholat di kandang kambing yang banyak kotoran kambing. Kemudian dia bilang, "Bib, ini semua kotoran kambing, sholat di sini." Iya. Sajadah mana taruh sajadah. Akhirnya Habib Ali menjadi imam, ini makmum sholat. Selesai sholat, kata Habib Ali, bagaimana? Masih was-was lagi? Ini kita sholat di kandang kambing yang banyak kotoran. Selama kotoran itu tidak berada langsung dan mengenai tubuh kita dalam sholat, maka itu sah. Ini pendidikan menghilangkan was-was itu. Jadi seperti itu, saya punya penjelasannya. Jadi kalau masih kena, sah, nggak ada masalah. Kena jidat. Ya, kemudian kalau dia menempel 1 rakaat penuh sampai kita sujud kembali lagi, maka tidak sah. Kecuali kita berdiri posisi ruku misalnya sudah terlepas itu, kemudian kita sujud, sah. Itu. Jadi itu dijelaskan oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab.
Dalam kitab beliau dijelaskan tentang masalah tersebut. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersangkutan dengan sujud. Tadi di masjid diterangkan bahwa sujud berdasarkan Imam Syafi'i ada 7 Anggota badan. tempat yang harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu lutut. Lutut mesti duluan sesuai dengan penjelasan dari Imam Syafi'i. Pengalaman saya pribadi itu saya laksanakan dengan tangan duluan baru lutut dan lutut. Itu bagaimana hukumnya? Sedangkan saya dari mazhab Syafi'i, sedangkan pelaksanaannya di luar dari mazhab yang lain. Dan yang kedua, karena dia juga terangkan di bawah di masjid ada ayat-ayat yang berkontradiksi sesuai dengan terjemahan secara letterlay. Itu kami ingin tanyakan di ayat-ayat mana saja. Nah, bagus, insyaallah. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi saya jelaskan ini hukumnya sunnah ya, jadi tidak sampai membatalkan atau sah atau tidak sah. Kalau masalah itu tidak sampai ke situ. Jadi seandainya tangan duluan atau lutut duluan itu tidak ada masalah. Tidak ada. Yang masalah itu muka duluan. Iya, muka duluan itu yang bermasalah. Tapi kalau tangan kaki duluan tidak. Cuma kan saya jelaskan sesuai dengan pendapat para a'immah yang termaktub di dalam kitab-kitab fikih mereka dan diterangkan oleh guru-guru kami. Yang tadi saya katakan sunnah, berarti sunnah ini cara terbaik yang dilakukan ketika mau sujud. Yang menjelaskannya Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah, meninggal 973 Hijriah, dalam kitabnya Minhajul Qawim ala Syarhi Muqaddimah Al-Hadramiyah. Beliau mengatakan dalam mazhab Syafi'i cara sujud yang disunnahkan adalah yaitu lutut dulu, kedua lutut, baru kedua tangan, baru jidat, baru hidung. Hidung juga sunnah menempel. Nah, kalau mazhab Maliki sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qasim Al-Misri, kalau Maliki itu adalah tangan dulu untuk mau sujud, tangan dulu, kemudian lutut, kemudian jidat dan seterusnya. Nah, adapun ini kalau kita lakukan ya ini kondisional, ada orang mungkin dia sakit atau apa, nanti kan bisa dikondisikan. Itu bedanya kenapa ada khilaf kan? Jadi ada kisah diceritakan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengarang kitab, punya murid mengarang kitab tentang kitab Al-Ittifaq, judulnya kitab kesepakatan. Jadi isinya kesepakatan ulama semua. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kitab itu tidak bagus yang isinya kesepakatan. Muridnya heran, ini kitab isinya kesepakatan, tidak ada khilaf. Sang guru mengatakan kitab ini tidak bagus. Kemudian kawannya datang mengarang kitab Al-Ikhtilaf, perbedaan. Dibaca isinya perbedaan semua, beda pendapat ulama semua. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ini hadza kitab jayyid, ini kitab bagus. Bingung, wahai guru, bukankah yang kesepakatan ini baik, tidak ada perbedaan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya tidak ada perbedaan di dalam hukum syariat Islam, maka yang ada adalah menyusahkan umat Islam. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu kita butuh kepada pendapat yang lain. Nah, tapi judulnya salah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, bukan al-ikhtilaf, tapi al-wus'ah, kelapangan dari Allah. Itu, kelapangan, keluasan. Nah, konteksnya misalnya kasihan ada orang sakit, ya dia kondisikan dirinya, oleh biafdol saya pakai tangan karena ini lutut sakit. Gitu. Dan sebaliknya. Dan ini tidak sampai masuk ke bab batal atau tidak batalnya sholat, tidak. Itu hanya masalah sunnah. Sunnah, dan itu pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Haytam dan mazhab Maliki, cara sujudnya seperti itu. Tapi sama. Yang bermasalah ketika Bismillahirrahmanirrahim itu. Dalam mazhab Maliki ketika membaca Fatihah tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan bermasalah dengan mazhab Syafi'i yang wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi sirriyah, tidak dikeluarkan suaranya.
Nah, dalam konteks ini diperlukan kebijaksanaan untuk menempatkan diri hukum tersebut sesuai dengan tempat tinggal masing-masing. Mayoritasnya apa? Maka ikuti yang mayoritas pada waktu itu. Nah, kemudian yang kedua, kontradiksi. Nah, ini jadi yang pertama, tidak mungkin ayat Al-Quran itu kontradiksi, tapi mungkin penterjemahannya kontradiksi. Nah, beda ya. Tidak mungkin isi Al-Quran itu kontradiksi, karena Allah sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami jaga. Sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Teksnya tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa dieksploitasi, tapi penafsirannya bisa, penterjemahannya bisa. Contoh penterjemahan yang kontradiksi dengan Al-Quran, ada kitab namanya Adwa'ul Bayan, ya, Syekh Muhammad Asy-Syinkiti. Itu kitab tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nama kitabnya Adwa'ul Bayan. Di beberapa terjemahan, misalnya Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu kan menisbatkan dia. Dalam ilmu i'rab, analisa kata di dalam bahasa Arab, itu dia itu kan di situ takdiran, kira-kira. Abasa fil madi mabniun alal fathi wa fa'ilun dhamir mustatirun fi zawazan takdiru huwa yaudu ila. I'rabnya seperti itu. Abasa fil madi mabniun alal fathi, mabni atas fathah, wa fa'iluhu, fa'ilnya, subjeknya, pelakunya itu dhamir mustatir, dhamir, kata ganti yang tersembunyi. Takdiruhu, dikira-kirakan. Berarti sifatnya bukan qat'iyah, bukan yang mutlak benar, tapi zonniyah, dugaan. Makna di sini, kata dia di sini belum bisa dipastikan itu Nabi Muhammad. Karena masih dia di sini ada 5 pelaku. Kalau kita baca asbabun nuzul, ada 5 pelaku yang ada di peristiwa ayat tersebut ketika turun. Ada Abdullah ibni Ummi Maktum, kemudian ada 3 tokoh kaum musyrikin, kemudian ada Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan terjemahannya kontradiksi? Karena di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya engkau memiliki di atas akhlak yang agung. Ini di atas akhlak yang agung. Orang yang memiliki akhlak yang baik saja tidak mungkin bermuka asam kepada orang yang dia tahu tidak tahu bahwa Nabi sedang menyampaikan sesuatu karena buta. Sayyidina Luqman memberikan nasihat kepada anaknya yang masih anak-anak. Wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, jangan pernah memalingkan wajah. Artinya apa? Itu akhlak yang buruk, sehingga diberikan wasiat jangan sampai kau seperti itu. Kalau abasa wa tawalla kita nisbatkan kepada Nabi Muhammad, otomatis ada 2 sifat tercela yang Nabi lakukan. Yang pertama, abasa, Nabi bermuka asam. Yang kedua, tawalla, Nabi membuang muka. Dan ini mustahil Nabi seperti itu, karena ayat Al-Quran mengatakan di atas akhlak yang agung. Para sahabat mengatakan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ma ra'aina, kami tidak pernah melihat an-nabiyya, Nabi Muhammad SAW, abu saqat, berwajah masam, sama sekali. Kata para sahabat begitu. Kemudian juga Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, saya bekerja kepada Nabi 10 tahun, tidak pernah saya melihat Rasulullah berwajah asam di hadapan saya. Maka kata abasa wa tawalla itu bersifatnya zonniyah, kira-kira. Kalau kira-kira maka tidak bisa jadikan landasan hukum yang pasti, kecuali disebut naba langsung. Itu masih dia takdiran, kira-kira. Maka ini yang saya sebut contoh beberapa ayat yang kontradiksi dengan ayat yang lain dari sisi penterjemahannya, bukan dari sisi ayat Al-Qur'annya. Maka tidak layak Nabi Muhammad SAW disebutkan bermuka asam dan membuang muka kepada orang yang buta. Itu. Kenapa tidak dia kepada orang musyrik? Kenapa tidak dia kepada orang buta tersebut? Kenapa dianya justru ke Nabi Muhammad SAW? Nah, ini sejarah. Pertama kali Al-Quran dibukukan itu di Italia sama di Jerman. Ketika mereka bukukan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diteliti oleh para ulama, karena pada waktu itu mesin percetakan hanya ada di situ. Ternyata ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Italia,
itu banyak arti-arti yang tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Oleh sebab itu, jaminan yang Allah berikan adalah teks Al-Quran, bukan pemahaman isi Al-Quran. Kalau pemahaman isi Al-Quran, maka muncul orang ekstrim pakai Al-Quran. Dari mana? Dia salah paham arti tersebut. Muncul orang-orang yang menyalahkan sana sini karena pemahaman Al-Qurannya salah. Ada pepatah itu, kam min kaulin sahih, gimana? Berapa banyak ucapan yang benar, pendapat yang benar, namun menjadi salah pengertiannya, pemaknaannya karena sebab pemahaman yang keliru. Nah, itu syair, ya, pepatah Arab. Itu. Jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang memang seakan-akan saya katakan segala sesuatu yang tidak layak dinisbatkan ke Nabi Muhammad SAW itu sesuatu pasti yang salah. Ya, pasti yang salah. Dan kitab tafsir itu bukan mutlak. Kitab tafsir bukan mutlak kebenaran karena sifatnya itu penelitian para ulama, saling melengkapi satu yang lainnya. Sehingga kita pilih sesuatu yang lebih menjaga kehormatan Nabi itu lebih baik daripada kita memilih yang justru mengurangi derajat Nabi kita Muhammad SAW. Itu makanya saya tidak sependapat itu abasa wa tawalla sejak dulu, sejak saya masih kuliah itu saya memang tidak sependapat menunjukkan itu kepada Nabi Muhammad SAW karena sifat takdiriyah kemudian kontradiksi dengan ayat-ayat yang lainnya yang sudah Allah tegaskan Nabi ini bukan akhlak baik saja, di atas akhlak yang agung. Kalau mau Nabi bermuka asam harusnya di peristiwa ketika Sayyidina Husain baru lahir, Nabi punya cucu kesayangan baru lahir, tiba-tiba Jibril datang membawa qarurah minat fitur, qarurah minat turah, botol berisikan tanah Karbala, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, idza sara hadza turab daman faqad qutila al-Husain. Wahai Rasulullah, kalau tanah ini berubah jadi merah, maka cucu Sayyidina Husain terbunuh. Tapi waktu itu Nabi terima. Nabi tidak bermuka asam. Padahal hal ini lebih berat ujiannya dibanding masalah Abdullah ibni Ummi Maktum yang memotong pembicaraan Nabi Muhammad SAW kepada orang musyrik. Nah, itu satu contoh seperti itu. Ya satu lagi terakhir. Mungkin ada satu orang bertanya. Kalau tidak ada orang saya lanjut. Maaf saya. Berapa? Pernah diterangkan menjelaskan bahwa Ka'bah itu ada yang disebut mustajam. Multajam, ya. Di mana itu letak mustajam? Multajam. Ini. Sudah. Harus dilepas. Multazam. Jadi Nabi SAW bersabda, al-multazam mawdi'un fihi yustajabu du'a ma da'a abdun fihi illa istajaba Allah du'aahu, atau kama qala Nabi SAW. Tapi ini secara mauquf kepada Ibnu Abbas yang mengatakan itu secara mauquf. Jadi multazam itu letaknya khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ada yang mengatakan di Rukun Yamani dengan Magom Ibrahim, antara situ. Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang istimewa multazam ini memiliki keistimewaan yang berbeda dengan tempat-tempat yang ada di Ka'bah. Karena tempat tersebut menjadi mustajab disebabkan Nabi SAW sering bersandar di tempat tersebut. Jadi karena punggungnya Nabi pernah menyentuh tempat tersebut, Allah jadikan tempat tersebut tempat mustajab. Nah, itu. Kalau Nabi tidak bersandar di tempat itu, maka tempat itu menjadi tempat yang biasa saja. Tempat yang tidak punya
hal yang luar biasa seperti diijabahnya doa di tempat tersebut. Sama halnya sepertiga malam juga waktu yang biasa-biasa saja. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW beliau lahir di waktu sepertiga malam, cahaya tersebut berpindah di waktu sepertiga malam, maka Allah jadikan sepertiga malam itu waktu yang mustajab. Karena Nabi SAW lahir di waktu-waktu tersebut. Makanya thulathul akhir, sepertiga malam yang paling akhir. Kan qabla tulu'il fajr. Nabi lahir itu sebelum terbitnya fajar. Di sepertiga malam paling akhir. Karena Nabi lahir di waktu itu, Allah jadikan waktu itu waktu mustajab. Dan banyak itu hal tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau memiliki satu hubungan atau tersentuh ke tangannya beliau, air ludah beliau, maka tempat-tempat itu menjadi istimewa. Ada sumur di Madinah, Nabi buang ludah di sumur tersebut. Sampai sekarang sumur tersebut airnya masih ada dan jernih karena terkena air ludahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak daripada hal-hal tersebut. Seperti halnya multazam, mustajab, maka kota-kota juga yang tadinya biasa-biasa menjadi istimewa karena Nabi pindah. Yathrib contohnya, Madinatul Munawwarah tidak punya kemuliaan apa-apa sebelum Nabi hijrah. Tapi ketika Nabi hijrah, kota yang tadinya tidak punya kemuliaan apa-apa berubah menjadi kota Madinatul Munawwarah karena sebab ada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada syair mengatakan an-nabi sakanal Madinah fazala anhal marad wasarat mahrusatan bil malaikah fakaifa idza sakana qalbak. Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah. Sebelumnya kota Madinah penuh dengan penyakit, tapi ketika Nabi tinggal di tempat tersebut, seluruh wabah penyakit Allah angkat. Dan tadinya kota itu biasa saja, namun di saat Nabi tinggal di kota tersebut, maka kota tersebut dijaga oleh malaikat karena sebab ada Nabi Muhammad SAW. Fakaifa idza sakana qalbak, maka bagaimana kiranya jika Nabi tinggal di hatimu, maka pasti akan diberikan keberkahan, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu Pak Haji, insyaallah multazam. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.